dan apalagi nih atau media apalagi yang saya gunakan itu kita jadikan sebagai bahan ketika merencanakan pembelajaran berikutnya. Kemudian pelaksanaan ini sebenarnya berkesinambungan, kita rencanakan dulu, dari perencanaan yang kita buat itu kita lalu lakukan laksanakan di dalam kelas pembelajarannya. Misalnya kita rencanakan, karena kemarin saya tidak pakai media apa-apa, hanya mengandalkan buku tulis dengan papan tulis, anak-anak tidak memenuhi. Di perencanaan saya coba memakai media misalnya. Nah, perencanaan itu kemudian kita laksanakan. Ketika sudah mengajar itu ya pakai yang sudah terencanakan tadi, pakai media misalnya, atau pakai games metodenya atau apa. Nah, kemudian ini kita sebagai guru lagi yang terakhir evaluasi. Ini kita evaluasi kemudian kita, apakah pembelajaran yang kita telah laksanakan itu berhasil atau tidak. Jangan sampai kita tiap hari masuk tidak ada evaluasi, kita tidak tahu ini berhasil atau tidak pembelajaran yang saya lakukan. Itu harusnya kalau setiap hari coba laksanakan evaluasi itu terlalu. Kalau saya di sekolah kadang seminggu sekali ada saya printkan guru saya buku, jadi catatan refleksi mingguan. Jadi setiap Sabtu di akhir minggu itu mereka harus isi hal apa yang telah bagus, mereka flashback lah selama 6 hari itu mereka mengajar hal baik apa yang telah dilakukan dalam kelas yang membuat peserta didik misalnya antusias belajar atau perkembangan peserta didik meningkat. Kemudian hal apa yang masih kurang. Nah, nanti dari hal yang kurang itu kita coba bicarakan sama-sama. Kira-kira gimana nih kita antisipasi ini dari hal yang kurang itu, misalnya siswa mengantuk, tidak semangat belajar. Nah, itu kita coba evaluasi faktor apa kira-kira. Misalnya mungkin karena media yang digunakan tidak menarik perhatian. Nah, kita just di situ, oke, sama-sama kita cari kira-kira media apa yang juga kita ajarkan lalu dimasukkan di pembelajaran berikutnya. Itu jadi tidak harus evaluasi setiap hari juga selesai mengajar, nanti capek kan. Kita hanya redaksi administrasi terus. Sekali seminggu itu sudah sangat bagi saya. Mau laksanakan sebulan sekali juga bisa, tetapi harus evaluasi. Karena kita tidak akan pernah tahu keberhasilan kita, kekurangan dan kekuatan kita dalam kelas mengajar kalau kita tidak evaluasi. Evaluasi ini banyak cara sebenarnya. Kalau penilaian diri kayaknya itu menurut saya tidak objektif, karena paling kalau kita nilai diri sendiri kita ya paling yang baik-baik saja kan, kita nggak mau yang buruk-buruk. Paling bagus itu penilaian rekan sejawat. Misalnya kita mengajar, panggil teman masuk, lihat kita di dalam, apa kira-kira yang kurang selama saya mengajar. Atau bisa pakai bantuan pimpinan, misalnya kepala sekolah, atau bisa juga pakai penilaian dari peserta didik. Kita bagikan saja rubrik, masuk gitu. Bisa juga pakai penilaian dari peserta didik, kita kasihkan saja misalnya rubrik atau angket, mereka isi sesuai apa yang kita inginkan, kita nilai dari diri kita, dari performa kita mengajar. Nah, nanti dari situ kita lihat, ternyata ini nih yang kurang dari saya, ini yang tidak disukai siswa. Gitu. Jadi kita mengevaluasi diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak pernah mengevaluasi, kita tidak akan pernah tahu apa kekurangan saya. Kita mengajar terus saja setiap hari. Kita tidak tahu ini kita mengajar sudah disukai siswa atau tidak. Pokoknya yang mengajar saja setiap hari dalam kelas. Itu. Makanya kalau ingin siswa kita berkembang, ya sering-sering lakukan evaluasi pada pembelajaran kita. Caranya tadi itu, mau penilaian rekan atau pimpinan atau peserta didik dengan cara berefleksi. Refleksinya mungkin mau dalam satu kali dalam satu minggu atau sekali dalam sebulan, itu silakan Bapak Ibu saja yang atur. Kalau tiap hari juga ya capek ya, tiap hari selesai ngajar mau refleksi lagi. Lalu